bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama ada instrumen yang berisi handscoon steril 2 pasang, klem 2 pasang, gunting tali pusat 1, kapas DTT, tampon, oksitosin, spoit, kom, pengisap lendir, doppler dan jelly, benang jarum, penjepit tali pusat, dan ada baju bayi, selimut dan handuk kering. Adapun alat pelindung diri yaitu topi, kacamata, masker, celemek, dan sepatu boot dan waskom. Dan adapun tempat sampah yaitu tempat sampah infeksius dan non infeksius. Sebelum saya melakukan tindakan, saya menggunakan APD terlebih dahulu. Baik, saya sudah menggunakan APD yang terdiri dari handscoon, kacamata, masker, celemek, dan sepatu boot. Meminta izin kepada ibu untuk membersihkan vulva dan perineum. Tapi ya bu, saya akan membersihkan vagina ibu. Mendekatkan alat ke dekat pasien. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas salvon. Ambil kapas dan bersihkan bagian minora terdekat, minora terjauh, labia minora terdekat, labia minora terjauh, dan kliterus sampai anus. Simpan alat kembali. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam. Tapi ya bu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Tapi ya bu, tarik napas ki. Ya, membuka sarung tangan dan merendam dalam larutan klorin. Kemudian lakukan pemeriksaan DJJ. Tapi ya bu, saya akan memeriksa detak jantung janin ibu, apakah detak jantung bayi ibu dalam batas normal. Tapi ya bu, kuleskan dulu jeli perut tak. Tapi bu, pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janin baik. Baik bu, atur posisi tak senyaman mungkin untuk nanti membantu saya melahirkan bayinya ibu. Tapi bu, muka dulu pasangkan handuk di atas perut ibu. Tapi di bu Tapi ya bu, muka juga pasangkan di bawah bu kontak. Tapi bu, angkat sedikit punggung tapi ya bu, habis saya bantu ki. Ya selesai nih bu. Mendekatkan alat ke samping pasien yang akan digunakan. Saat kepala bayi terlihat di vulva 5-6 cm, melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain. Tadi meletakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala bayi keluar perlahan. Membersihkan muka bayi dengan kapas. Kemudian periksa lilitan tali pusat di bagian leher bayi. Jika ada, lakukan tindakan segera. Tunggu bayi melakukan faksi luar. Setelah kepala melakukan faksi luar, tempatkan kedua tangan di sisi muka. Anjurkan ibu untuk menahan tapi bu. Tarik nafas ki pelan-pelan dan dia hembuskan. Dengan lembut tarik ke arah bawah dengan keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan lembut menarik ke atas dan arah keluar untuk melahirkan bawah bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusuri tangan mulai kepala bayi yang berada di bawah perineum ibu.
Setelah tubuh dan lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di atas dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangkang saat punggung dan kaki lahir, memegang kedua mata kaki bayi dan dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian tali pusat. Kemudian periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Baik bu, saya akan menyuntikkan oksitosin agar mengurangi pendarahan pada ibu ya. Tabe bu, kusuntik ini tabe ya. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi, mendorong isi tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Menjepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi, mengurut pada tali pusat mulai dari klem ke arah perut ibu dan memasang klem ke 2 cm dari klem pertama. Memegang tali pusat dengan satu tangan melindungi bayi dari gunting dan pemotong tali pusat di antara kedua klem tersebut. Kemudian selimuti kembali bayi. Setelah uterus berkontraksi, tegankan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbulnya kontraksi berikutnya. Jika plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan, pegang plasenta dengan 2 tangan, dan dengan hati-hati memutar plasenta searah jarum jam hingga selaput ketuban terpilih. Dengan lembut dan perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Kemudian jika plasenta sudah lahir, hitung plasenta apakah plasenta sudah cukup dan bungkus plasenta dan berikan kepada keluarga ibu atau pasien. Segera setelah plasenta dan selaput ketubang lahir, lakukan massage uterus. Letakkan telapak tangan di pundus dan melakukan massage dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menimbulkan pendarahan. Kemudian celupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan